teman-teman Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Sate Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Teman-teman, hari ini kita merenungkan sebuah tema dengan judul Merdeka dalam Dui Kewargaan. Nah teman-teman, di minggu ini suasana perayaan kemerdekaan masih ramai ya kita rasakan. Tentu saja orang bergembira karena merasa merdeka, tidak lagi dijajah. Lalu muncul pertanyaan nih, siapa yang paling berjasa sehingga Indonesia bisa merdeka? Ada saja yang merasa sok pahlawan di sini. Orang menyebutnya pahlawan kesiangan. Artinya, revolusi sudah selesai, tapi baru muncul berteriak serasa jadi pahlawan. Nah, sesungguhnya semua orang itu juga punya andil loh dalam kemerdekaan Indonesia. Semua suku ada jasanya, semua agama ada andilnya, dan semua daerah ada perannya. Apakah orang Kristen berjuang dan menginginkan kemerdekaan? Jawabnya, tentu saja kemerdekaan penting bagi orang Kristen. Nah guys, karena kehadiran Yesus memang bermaksud memerdekakan kita. Bukankah Yesus hadir untuk orang yang lemah, tercecer, dan tersisihkan? Ya, Yesus hadir untuk memerdekakan. Jadi, kemerdekaan bagi orang Kristen adalah hakiki, sangat penting. Kemerdekaan telah menjadikan manusia berharga di mata Allah. Yuk, mari kita baca dua ayat berikut ini. Yang pertama dari Yohanes 8 ayat 32. Teman-teman silahkan buka Yohanes 8 ayat 32. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, siapakah kebenaran itu? Dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa kebenaran itu sama dengan firman Yesus. Dengan kata lain, kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ayat kedua yang mau kita baca terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kita buka bareng-bareng yuk, Yohanes 14 ayat 6. Kalau sudah ketemu, kita baca ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Teman-teman, Yesus Kristus mengakui bahwa Dialah kebenaran itu. Ini berarti Yesus Kristuslah yang memerdekakan setiap orang yang mengenalnya. Memerdekakan dari dosa. Dosa adalah hutang dan telah dibayar lunas tunai. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita bisa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah guys, di tengah-tengah pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia itulah terjadi penjajahan oleh negara kolonial. Dan kakek nenek kita semua berjuang untuk mengusir penjajah itu. Kita percaya bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita akhirnya merdeka. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita memang menuntut hak kita untuk merdeka. Nah, itulah sebabnya kita ini sesungguhnya adalah berdui kewargaan ya guys. Pertama, kita adalah warga kerajaan Allah yang telah menyaksikan Yesus sebagai juru selamat, dan itu sudah memerdekakan kita. Yang kedua, kita adalah warga negara Indonesia yang ikut berjuang untuk kemerdekaan. Sebagai warga kerajaan Allah, maka kita yang telah dimerdekakan Kristus wajib berjuang untuk memperjuangkan hidup dalam kebenaran untuk Indonesia. Itulah sebabnya kita tidak boleh diam ya guys, kita nggak boleh cuek. Negeri Indonesia yang sama-sama kita merdekakan ini, haruslah kita gapai cita-cita bersama menuju hidup yang berkeadilan dan merata. Di satu sisi, kita hendaknya menjadi warga kerajaan Allah yang membela kebenaran. Bersama dengan itu, kita warga negara Indonesia wajib mengisi kemerdekaan dengan berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia
Tuhan memberkati, merdeka. Hai guys, jadi itu dia satu kita untuk hari ini. Yuk kita belajar untuk hidup bersyukur karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan sebagai warga negara kerajaan Allah dan juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, berkati hari kami pada hari ini, berkati teman-teman kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati juga kami agar dapat terus mengamalkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Nah, jangan lupa ya, setiap Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship. Nanti linknya bakal dibagiin di WhatsApp dan juga di grup lain. Oke, have a good day. Salam merdeka. Oke, kembali lagi bersama kami di dalam obrolan santuy anak milenial. Nah, hari ini kita akan mulai obrolan tentang good friend. Ada di sekitar kita yang emang niatnya membantu kita, selalu ada buat kita, begitulah. Good friend itu udah pasti bukan toxic friend ya. Jadi kita nih masih perlu belajar nih, good friend yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan ini kayak gimana. Kadang pas kita berbuat baik nih, udah nolong teman kita tanpa mengharapin suatu imbalan, kenapa sih orang-orang kadang malah manfaatin kebaikan kita? Jadi sebenarnya waktu kita lagi menolong orang, itu lagi memenuhi satu hukum Kristus ya, maksudnya hukum yang mana? Hukum yang mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.